Baik, kita mulai pelajaran hari ini, anak-anak. Ya, Bu. Eh, Ibu bertanya dulu, apa kabar hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan baik-baik saja? Baik. Baik, Ibu. Bagus sekali. Berarti kita dapat melakukan pelajaran hari ini dengan fokus ya, karena semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Eh, Mengikuti kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Apakah semua hadir atau ada tadi temannya yang terhalang sinyal atau bagaimana dan belum sempat mengabari di grup? Ada, Bu. Siapa? Ini Iren. Oh, Mbak Iren ya. Kehalang sinyal atau gimana, Mbak? Kurang tahu, Bu, tapi tadi sempat berkabar kalau bilangnya kalau belum bisa masuk tolong sampaikan ke Bu Orfa begitu, Bu. Oke, baik, tidak apa-apa. Nanti kalau Mbak Iren kurang paham, mungkin bisa langsung bertanya kepada Ibu atau teman-teman. Kalau begitu, kita langsung lanjut ke materi ya, teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari materi teks laporan hasil observasi. Sebelumnya kita sudah membahas di minggu lalu mengenai awal-awalan materi tersebut, dan sekarang kita akan membahas bagaimana cara penulisannya. Terlebih dahulu, kita memasuki motivasi agar teman-teman sekalian juga semakin semangat dalam mempelajari materi kita hari ini. Oke, bisa diperhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Hmm. Sinyal. Oke. Bisa diperhatikannya anak-anak agar memunculkan semangat bagi kita untuk memasuki materi hari ini. Baik, sudah dilihat kan teman-teman? Sudah, Bu. Nah, dalam materi tersebut, dalam video tersebut disebutkan bahwa kita hidup dengan banyak keterbatasan. Salah satunya hari ini, walaupun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, namun tetap kita dapat belajar bersama-sama mengenai banyak hal. Nah, kita masuk ke dalam persepsi. Nah, minggu kemarin kita sudah memasuki mengenai materi teks teks LHO. Apakah teman-teman masih ingat mengenai apakah itu pengertian dari teks LHO? Ingat, Bu. Oke, Mbak Milani, boleh. Apa sih itu pengertian dari teks LHO? Merupakan teks yang disusun setelah melakukan sebuah pengamatan atau observasi. Nanti itu datanya berisi hasil dari hasilnya, begitu, Bu. Ya, betul sekali. Selanjutnya, apa aja sih ciri-ciri dari teks LHO?
Ada yang masih mengingat? Menggunakan kata kerja teknis, menggunakan konjungsi itu Bu yang apa ya Bu? Saya lupa konjungsinya. Nah, iya betul sekali ya, Mbak. Jadi, ciri-ciri dari teks LHO itu menggunakan bahasa yang informatif. Terus, terdapat data atau fakta yang diperoleh melalui observasi langsung dan disusun secara logis dan sistematis. Selanjutnya itu menggunakan kalimat deklaratif untuk menjelaskan informasi, yaitu fakta. Dan struktur teks LHO itu ada 4. Yang pertama yaitu judul, kedua pernyataan umum, ketiga deskripsi bagian, dan juga deskripsi manfaat. Nah, akan kita pelajari lebih mendalam mengenai apa-apa aja itu. Nah, selanjutnya itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan menentukan struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi dengan tepat. Yang kedua yaitu menulis teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan secara logis, kritis, dan kreatif. Dengar saya. Sebelumnya, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada teman-teman, apakah ada yang tahu gedung apa ini? Gedung Untiter. Ya, ini gedung salah satu gedung dari Universitas Tidar. Apakah ada yang tahu ini terletak di mana? Di Sidoto apa Ibu? Iya, si Topo. Jadi gedung ini tuh tempat apa sih? Tempat untuk kuliah, Bu? Ya, betul sekali. Jadi, teman-teman pastinya tidak tahu apa sih gedung ini, tempat apa sih ini di mana kalau teman-teman tidak mencari tahu terlebih dahulu informasinya. Apalagi ini adalah salah satu universitas yang ada di Magelang. Mungkin teman-teman, apalagi sekarang sudah memasuki SMA, mungkin mencari opsi-opsi universitas. Nah, salah satunya mungkin menjadi salah satu opsinya adalah Universitas Tidar. Nah, mungkin teman-teman sudah mencari informasi mengenai Universitas Tidar, baru teman-teman mengetahui gedung apa ini. Kalau teman-teman tidak mencari informasi, tentunya teman-teman tidak akan tahu ketika ibu bertanya gedung apa ini. Karena teman-teman sudah mencari tahu terlebih dahulu, ketika ibu bertanya, baru Saya teman-teman nggak dengar saya. mengetahuinya. Nah, ini akan menjadi bagian dari pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah membahas apa-apa saja yang akan Bagaimana termasuk ke kabarnya? dalam pembentukan dari penulisan dari teks LHO. Yang pertama itu adalah judul. Nah, yang kedua pernyataan umum. Ya. Nah, apa sih pernyataan umum? Di sini Ibu membuat contohnya yaitu kucing. Boleh dibacakan mengenai pernyataan umum Mbak Jula? Boleh Ibu. Jadi eh, memulai dengan pengenalan mamalia California yang termasuk dalam family Feli- Felidae adalah kucing atau Felicatus. Sejak zaman dahulu, kucing dan manusia telah hidup berdampingan. Nah, penjelasannya itu mengidentifikasi objek, yaitu kucing, dan mengklasifikasikannya secara umum. Nah, betul sekali. Jadi, dalam pernyataan umum, kalian akan mengidentifikasi objek. Itu objeknya terserah mau apa. Di sini contohnya ibu buat kucing. Nah, nanti kalian juga akan mengklarifikasikannya secara umum. Jadi, hal-hal apa yang umum atau kemungkinan besar diketahui oleh orang banyak mengenai objek yang kalian observasi. Selanjutnya yaitu deskripsi bagian. Nah, pada deskripsi bagian kalian akan menjelaskan bagian-bagian fisik dari eh, obs- eh, dari objek yang kalian observasi. Di sini ada kucing. Nah, di sini dijelaskan kucing memiliki 4 kaki dengan cakar yang dapat
ditarik, dan tubuh yang lincah dan fleksibel, dengan telinga tegak dan sepasang mata yang tajam, kepalanya relatif kecil. Itu yang akan ada pada bagian deskripsi bagian. Yang terakhir yaitu deskripsi manfaat. Di sini dibuatkan deskripsi manfaat itu opsional. Jadi, teman-teman bisa menyertakan deskripsi manfaat pada teks LHO kalian, atau kalian juga tidak jika tidak ingin memasukkan deskripsi manfaat pada teks LHO kalian juga tidak apa. Karena di sini menjelaskan manfaat. Terkadang objek yang kalian teliti itu tidak memiliki manfaat, jadi tidak perlu disertakan deskripsi manfaat. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah membuat teks hasil laporan observasi. Karena di sini kita akan membuat eh, teks laporan observasi, kita tentunya harus tahu bagaimana sih langkah-langkah membuatnya. Yang pertama yaitu menentukan objek yang akan diamati. Terlebih dahulu, teman-teman harus menentukan objek apa yang akan ke teman-teman amati. Yang kedua, yaitu melakukan pengamatan secara cermat. Jadi, teman-teman harus melakukan observasi kepada objek yang akan kalian observasi, yaitu secara cermat. Yang ketiga, yaitu mencatat hasil pengamatannya. Setelah kalian mencermati, kalian mencatat hasil pengamatan kalian mengenai objek yang akan kalian observasi. Yang keempat, yaitu menyusun kerangka. Setelah kalian eh, mencatat, kalian menyusun kerangkanya. Dan terakhir, kalian akan menjadikannya sebuah teks LHO yang eh, runtun, dapat dipahami teman-teman, atau kalau kurang kurang dapat dipahami bisa bertanya. Sejauh ini paham-paham, Bu. Baik, Iya, Bu. selanjutnya. Jadi, dalam mengobservasi, kita juga membutuhkan teknik, yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung. Jadi, observasi langsung itu melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diamati. Jadi, observasi langsung itu kalian mengamati objek itu langsung karena ada di depan mata kalian. Sedangkan observasi tidak langsung, kalian mencari tahu informasi tentang objek tersebut dari orang lain, mungkin bertanya kepada orang lain, atau browsing di internet. Dalam teks LHO juga ada bahasa. Nah, bahasa yang digunakan dalam teks LHO yaitu bahasa yang objektif, formal, serta menggunakan kata-kata yang aktif dan tepat. Jadi, saat penyusunan teks LHO nanti, kalian juga harus memperhatikan apakah kalimat teks yang kalian gunakan itu objektif, formal, dan aktif, agar si pembaca dari teks laporan yang kalian buat dapat memahami apa yang kalian tulis tersebut. Jadi setelah itu kita akan membuat teks LHO. Jadi setelah Ibu terangkan tadi, mungkin teman-teman sudah paham. Tapi gimana sih pembuatannya secara langsung itu? Di sini Ibu akan memutarkan video. Dapat diperhatikan ya. Di sini adalah eh, sebuah sebuah video yang menjelaskan bagaimana cara penyusunan teks laporan hasil observasi mengenai sebuah tumbuhan.
Nah, dapat diperhatikan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safira Nurul Kala dan tanaman aglonema atau Chinese evergreen merupakan tanaman jenis daun yang berasal dari daerah tropis basah. Aglonema berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata aglos yang berterang dan Nah, begitu ya teman-teman. Nanti cara penyusunan teks LHO-nya dijelaskan dari awal. Mungkin nanti teman-teman bisa, karena sedang berada di rumah, teman-teman bisa memilih objek yang benar-benar memang teman-teman kenali. Seperti tadi juga ada hewan, ada juga tumbuhan, atau teman-teman bisa memilih hal lain yang benar-benar teman-teman kenali atau sukai. Selanjutnya yaitu penugasan. Jadi teman-teman langkah pertama yaitu menyusun kerangka penulisan teks LHO. Nanti teman-teman susun dulu kerangkanya, lalu memilih objek. Setelah itu mengumpulkan datanya nanti kalau teman-teman memilih objeknya memang di sekitar tempat tinggal teman-teman, eh, datanya bisa, jika memang tidak tahu, bisa di-browsing dari internet. Kalau memang sudah tahu, bisa apa yang teman-teman ketahui, teman-teman catat. Dan selanjutnya membuat rincian hal-hal yang akan diamati. Setelah itu, membuat teks LHO. Nah, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Canva untuk pembuatan tugasnya. Dan tugasnya ini dibuat secara individu ya. Ibu kasih waktu 20 menit untuk teman-teman membuat tugasnya. Apakah cukup? Sekarang Bu ini berarti ya? Iya, Tugasnya berkelompok, Bu. tidak secara individu ya. Nanti teman-teman Oh, bisa mengobservasi oke Bu. hal-hal yang ada di sekitar teman-teman. Seperti tadi bisa tumbuhan, bisa hewan, bisa juga eh, makanan, minuman, atau hal-hal yang ada di sekitar teman-teman yang dapat teman-teman amati secara langsung. Buku boleh, Bu? Boleh? Dapat dipahami? Ya. Bisa. Oke, baik. Ibu kasih 20 waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Setelah itu nanti bisa dikumpulkan dan nanti dipresentasikan, salah satu dari teman-teman bisa mempresentasikan hasil observasi kalian. Baik, bisa dimulai. Ya Bu. Apakah sudah selesai? Sudah. Baik, Ibu acak ya siapa yang akan mempresentasikan hasil teks LHO-nya. Oke, setelah Ibu acak, ternyata yang mempresentasikan Mbak Fatah akan Ibu bantu untuk share share yang sudah dibuat ya. Baik, boleh dipresentasikan Mbak Fatah. Oke, Bu. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan hasil observasi yang telah saya buat dengan judul tumbuhan tomat. Nah, tumbuhan tomat ini ada di sekitar rumah saya. Nah, yang pertama, pernyataan umum, tomat atau Solanum li, liporsium, liporsicum merupakan tumbuhan hortikultura yang termasuk ke dalam keluarga Solanaceae. Gimana bacanya ya, Bu? Ke dalam keluarga Solanaceae.
Nah, Ya, tomat banyak dibudidayakan di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi. Tomat memiliki nilai gizi yang tinggi dan banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan, baik untuk dikonsumsi langsung maupun diolah menjadi berbagai makanan dan minuman. Deskripsi bagian tomat ini terdapat beberapa bagian dalam tumbuhannya, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Selanjutnya, yaitu untuk manfaatnya, tomat memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Tomat ini mengandung vitamin A, vitamin C, likopen, mineral, dan serat yang baik untuk kesehatan tubuh, seperti menjaga daya tahan tubuh, baik untuk kesehatan kulit, dan mencegah penyakit. oke, baik. Terima kasih Mbak Fata. Sudah, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih sudah mempresentasikan hasil teks LHO-nya. Nah, di sini Mbak Fata sudah membuat cukup baik ya, karena sudah ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan juga deskripsi manfaat. Apakah dari teman-teman ada tanggapan mengenai tugas yang sudah dibuatkan Mbak Fata? Sudah bagus, Bu. Sangat keren dan juga sangat rinci. Ya, betul Menggunakan bahasa sekali. yang benar sesuai yang sudah dijelaskan oleh Bu Orfa. Mbak Melani tadi membuat teks LHO apa? Kalau tadi saya membuat mengenai daun ungu, Bu, daun ungu. Wah, nanti bisa dikumpul di Google Drive yang sudah Ibu sediakan di grup kelas ya. Ya, Bu. Baik, selanjutnya yaitu, nah, baik, selanjutnya sih. Anak-anak berarti sudah memahami bagaimana cara menyusun teks laporan observasi ya. Sudah. Nah, nanti ada di pernyataan umum itu nanti bagian-bagian yang umum, yang kemungkinan terbesar diketahui oleh orang banyak. Namun di sini mungkin ada seperti bahasa Latin dari tomat, mungkin tidak diketahui oleh orang banyak. Namun tentunya banyak orang ketahui bahwa tomat banyak dibudidayakan pada daerah dataran rendah maupun dataran tinggi. Nah, dalam deskripsi bagian juga Pak Fatah sudah menuliskan ciri-ciri dari eh, pohon tomat dan juga pada bagian akhir deskripsi manfaat juga Mbak Fatah menyertakan manfaat tomat sendiri. Baik, anak-anak, selanjutnya yaitu kesimpulan. Apakah anak-anak dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Bisa, Bu, bisa. Baik, Mbak Melani, silahkan. Hari ini kita sudah belajar mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Isinya itu ada judul, pernyataan umum, ada deskripsi bagian, dan juga deskripsi manfaat. Kemudian untuk ciri-ciri teks laporannya itu menggunakan bahasa yang informatif, kemudian menyajikan data atau fakta, disusun secara logis, kronologis, sistematis, dan menggunakan kalimat yang deklaratif, Bu. Begitu. Baik, terima kasih Mbak Melani. Betul sekali yang sudah disampaikan Mbak Melani. Jadi, saat penyusunan teks LHO, kita juga tidak bisa bermain-main karena harus menyertakan fakta. Apakah ada pertanyaan untuk materi kita hari ini? Oke, baik. Jika tidak ada, karena jamnya juga sudah mepet, kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Sebelumnya, Ibu ingin mengingatkan untuk tugas kita minggu depan, yaitu eh, memeriksa apakah, kan tadi sudah membuat teks LHO, teman-teman sudah membuat teks LHO, jadi nanti teman-teman memeriksa punya teks LHO punya teman yang lain, apakah sudah benar atau tidak. Jika nanti masih ada yang salah, kita akan saling bekerja sama agar agar teman kita yang masih salah membuatnya itu
bisa betul dalam membuat teks LHO karena teks LHO, membuat teks LHO akan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman juga teks LHO akan sangat dibutuhkan. Baik, kita akhiri saja pertemuan kita hari ini karena tadi kita membukanya dengan doa. Kita tutup juga dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Doa selesai. Baik, karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih untuk teman-teman antusiasnya dalam pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih sudah dapat Bu meninggalkan Orba. Zoom Terima kasih, Bu. Terima kasih. Aduh. Orba, sorry ya, aku nggak